Dapat. Ada. Kamu kena lagi? Aku kena lagi di telapak tanganku sekarang. Melampaui gelombang. Ketika aku menyebut pulau, apa yang terlintas di benakmu? Aku menduga itu kecil, pulau terpencil di tengah-tengah perairan yang luas. Itu yang kubayangkan ketika tiba di Kepulauan Hawaii. Namun, begitu kami tiba di Kauai, pulau itu jauh lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Dengan luas sekitar 560 mil persegi, pulau ini merupakan daratan terbesar keempat dalam rangkaian 8 pulau. Dijuluki Pulau Taman, bagian dalamnya merupakan perpaduan beragam hutan tropis yang lebat, ngarai, perbukitan, dan sisa-sisa peradaban manusia yang tersebar. Apa kabar guys? Sekarang masih jam 7:30 pagi dan air pasang sedang berada di titik terendah. Kesempatan yang sempurna untuk mencari makhluk laut. Yang akan kita lakukan hari ini adalah menjelajah tempat bernama Pantai Rahasia. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus mendaki jalan setapak ini menembus hutan. Kuharap kalian semua siap, karena ini saatnya petualangan. Kalau soal garis pantai, dimanapun kalian berdiri, Samudra Pasifik menguasai garis cakrawala, membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata ke segala arah. Kalau turun itu bagian yang mudah, bro. Tapi mendaki bukit setelah seharian tergenang air pasang, pasti akan sangat melelahkan. Wow, coba lihat itu. Langit biru, air biru, pasir emas. Kalau kalian menggambarkan Hawaii yang sempurna, nah inilah dia. Sepertinya ada bebatuan di arah sana. Di mana ada batu, di situ ada kolam pasang surut. Dan di mana ada kolam pasang surut, di situ ada makhluk laut. Saat kami melintasi pasir keemasan yang lembut, sinar matahari yang terik langsung terasa. Bahkan pada pukul 7 pagi, suhunya hampir mencapai 100 derajat Fahrenheit. Oke, kita akan terus menuju ke arah sana. Di tempat ombak menghantam bebatuan itu, mungkin ada beberapa kolam pasang surut yang tersebar di sana. Jadi kita ke sana dulu, guys. Apa di sana tempatnya licin? Mungkin aja. Coba lihat ini. Ini coba nih. Ini semua seperti batu vulkanik super. Batu-batuan ini tampak purba. Dan bagus untuk mencengkram sepatu botmu saat kering. Tapi kalau basah, seperti berdiri di atas es. Jadi berhati-hati saat kita mendekat ke sana. Terbentang di hadapan kami adalah labirin kolam pasang surut yang rumit. Kantong-kantong air asin yang menggenang ini tertinggal oleh pasang surut dan berfungsi sebagai tempat berlindung yang sangat dibutuhkan bagi hewan laut yang berharap terhindar dari terik matahari. Jadi kita tinggal menelusuri kolam-kolam ini satu persatu secara metodis untuk menemukan makhluk-makhluk yang bisa dipotret di depan kamera. Coba lihat semua kolam kecil ini. Keren sekali. Ini seperti kantong-kantong kecil yang berisi batu-batuan. Seperti ekosistem di dalam akuarium mini. Kita melihat banyak siput kecil di sini. Aku juga lihat ikan kecil berenang. Lalu dia masuk ke dalam bawah batu dan bersembunyi. Ini keren, seperti punya peradaban kecil sendiri di sini. Di kolam pasang surut ini. Aku bayangin airnya naik cukup tinggi sehingga semua ini tertutup. Mungkin sampai ke garis batu-batu ini. Tapi saat ini kita coba lihat air yang ini. Wah, ternyata cukup dingin di bawah batu ini. Permukaan airnya hangat. Tapi kalau tanganku masuk lebih dalam, airnya terasa lebih dingin. Jadi, tidak akan sulit bagi makhluk laut kecil untuk bertahan hidup. Oke, tidak ada yang bisa ditangkap di sini. Ayo kita ke sana. Ini teripang hitam kecil. Ada sedikit pergerakan di sana. Iya. Kamu lihat itu? Iya, aku lihat. Ayo kita ke sana. Astaga, aku punya udang kecil di sini. Ah, apa? Ini kayak udang tapi aneh. Oke. Wah, astaga.
Dapat. Wah, itu apa, bro? Ini seperti sejenis udang, bro. Wah, halo teman. Wah, Wah, itu bergerigi. Aku pegang pelan-pelan kakinya. Sangat-sangat rapuh. Aku lepasin dulu. Coba lihat itu. Ini udang, bro. Sejenis udang. Wah, coba lihat warnanya. Ini sangat-sangat cerah. Ini gila. Kamu bisa lihat bagian toraks dan ekornya. Lihat ekornya. ya itu kayak udang karang atau sejenisnya. Aku harus cari spesies ini di buku panduan kita. Ini pertama kalinya aku menangkap udang, guys. Aku tadi coba nangkap ikan zebra blenny, tapi aku hanya melihat ke dalam dan melihat makhluk berwarna cerah dan tampak seperti alien ini. Lihat antenanya. Seperti tali pancing yang tertiup angin sepoi-sepoi. Ini sangat-sangat keren. Wow. Oke, aku coba taruh di tangan lalu kita lihat apa dia berenang. Oke, Bye-bye, teman. Wah, lihat itu. keren. Itu tangkapan yang bagus. Wow, gak nyangka bakal nangkap udang. Keren banget. Bergerak lebih jauh ke garis pantai, aku dengan hati-hati mencari setiap sudut dan celah yang bisa aku temukan. Tempat berlindung yang teduh ini merupakan tempat persembunyian yang ideal bagi semua jenis hewan. Dan tak lama kemudian, kami menemukan temuan kami berikutnya. Airnya dingin nggak? Ya lumayan. Kalau lebih dalam pasti lebih dingin. Aku akan coba tangkap bulu babi pita itu. Dia tersangkut di batu. Itu dia, mengambang. Tunggu bentar. Ada. Au. Mereka berbisa. Kamu ketusuk. Iya. Dapat. Bagus. Aku seimbangin dulu ke batu. Sangat-sangat pelan. Aku bisa pastikan kalau bulu babi memang menyengat dan memang sakit. Ini pelan-pelan aku berhasil menyeimbangkan di sini. Kamu bisa lihat? Iya. Ini adalah bulu babi pita. Aku biarkan setengah badannya di air. Coba lihat itu. Wow. Seperti landak kecil di kolam pasang surut. Nah, di Hawaii, bulu babi punya julukan. Kadang-kadang mereka menyebutnya tato Hawaii. Karena katanya rasanya seperti mendapat tato. Seperti duri-duri kecil yang menancap di kulit kalian. Dan saat aku mengulurkan tangan dan mencoba membujuknya dengan pelan, aku malah terkena sengatan tepat jari. Gak masalah, tidak terlalu sakit. Rasanya seperti disengat lebah. Oh, dia bergerak. Wah. Nah, ini berbisa. Bisanya sangat ringan. Tapi aku bisa membuktikan sendiri rasanya seperti disengat lebah. Sekarang aku akan Tapi coba itu mirip ikan singa ya. menaruh di tanganku. Itu dia, landak kecil laut. Sangat keren. Coba lihat ini. Cantik banget ya. Bagus. Lihat corak bergaris-garis itu. Dari situlah mereka mendapatkan nama bulu babi bergaris ini. Dan supaya tidak terkena durinya lagi, kurasa kalau kalian sudah merekam dengan bagus, aku akan kembalikan ini ke air. Soalnya tanganku udah lembek banget karena basah seharian ini. Dan sengatannya, memang terasa sakit. Ketusuk lagi. Aku ketusuk lagi di telapak tanganku. Lah kok bisa? Ciu, ciu. Oh gitu. Dia menusukkan durinya. Oke, jadi bagus, lihat itu. Sekarang dia terselip kembali ke sudut kecil yang teduh itu. Wah, cepet banget. Iya, mereka bergerak jauh lebih cepat daripada yang kalian kira saat mereka mau. Dan juga, sungguh berisiko saat mencoba memegang bulu babi dengan tangan kosong. Aku tidak saranin kalian mencoba melakukannya, karena beberapa ada yang sangat beracun. Yang ini sangat ringan. Tanganku terasa terbakar sekarang. Ujung jariku terasa seperti disengat lebah. Mirip seperti disengat lebah. Gak enak rasanya. Jadi, jangan coba-coba pegang bulu babi. Tapi aku senang kita berhasil menangkapnya untuk kamera. Soalnya aku tahu mereka bakal ada di sini, di kolam pasang surut ini. Begitulah. Oke guys, kita lanjut lagi. Menjelajah saat air surut bisa menjadi petualangan yang beresiko. Tidak hanya bebatuan yang licin dan tajam, tapi jurang-jurangnya ke laut juga sangat bergejolak dan berbahaya. Jadi aku dan kru berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan hati-hati dan presisi. Oke guys, ternyata ini jalan buntu. Kita harus pindahin semua peralatan dan semua kontainer observasi kecil kita kembali ke atas melewati dinding batu ini.
Hah, masih banyak yang harus dijelajahi. Kami telah menempuh perjalanan hampir 3 mil menyusuri garis pantai sebelum kami tiba di sebuah bongkahan batu besar yang tanpa dibatasi bebatuan tajam dan rongga-rongga gua yang rumit. Ini tempat yang sempurna untuk mencari. Dan tanpa disadari, kami mendapati diri kami tepat di tengah kota bulu babi. Wah, coba lihat ini. Astaga. Ini seperti surga kolam pasang surut. Hati-hati guys. Wah, airnya indah, ada air terjun juga di sana itu. Dan beberapa kolam pasang surut yang sempurna. Kayaknya kalau kita ke arah situ kita bisa turun dan mulai menjelajah. Kurasa ini dia guys. Ini harta karunnya, tempat rahasia yang bakal dihuni makhluk paling keren hari ini. Wah, ini seperti tempat syuting film. Iya. Kayak tempat syuting. Syuting Brave Wilderness. Bener banget. Ayo ke sini. Wah, Hati-hati jalannya. kayaknya di situ bahaya deh. Iya, lihat itu, ombaknya sudah mulai mendekat. Ombaknya sudah mulai mendekat, guys. Coba kita lihat. Kita nggak pernah tahu kita bisa melihat gurita menyelinap. Oh, keren. Itu ada bulu babi lagi. Oh iya, aku lihat. Iya. Oh, ada 2. Coba lihat ini. Mana satunya? 1 kolam 2 spesies yang berbeda. Aku akan ambil dan bawa ke sana. Oke. Ini bagus. Kita bisa bandingkan kedua spesies ini berdampingan. Tunggu bentar, aku pelan-pelan angkat yang ini dari batu. Dapat. Wah, Coba lihat ini. itu bulu babi. Ini bulu babi. Oke, ayo kita mundur dan menjauh dari ombak yang pecah ini. Coba mundur sedikit. Tolong hati-hati jalannya. Coba lihat ini. Oke. Kita cukup beruntung hari ini dengan bulu babi. Dan aku masukkan sedikit air ke wadah ini supaya mereka tetap terhidrasi. Dan di sebelah kiriku ini, aku punya bulu babi bor. Bor, pakai B. Iya, pakai B. Bor. Dia suka menggali-gali. Dan di sebelah kananku, bulu babi helm. 2 bulu babi yang sangat unik dan berbeda rupa. Coba lihat ini. Nah, pertama mari kita lihat bulu babi bor ini. Aku akan taruh yang ini kembali ke dalam air, oke? Supaya dia tetap sejuk dan terhidrasi. Nah, percaya atau tidak, makhluk laut kecil ini seperti tikus mondok, kolam pasang surut yang luar biasa. Karena dia suka menggali, mereka memiliki 5 gigi di bagian bawahnya seperti ini. Dan mereka mengunyah batu. Wah, yang benar. Mereka mengunyah batu, percaya nggak percaya? Batu tempat kita berdiri ini. Mereka akan menembus batu tempat kita berdiri ini seperti menggunakan bor. Dan kemudian mereka akan menggunakan semua duri luar ini untuk menjepit diri dan mempertahankan posisi bertahan yang kuat saat mereka menggali lebih dalam ke struktur batuan vulkanik ini. Lihat, semua durinya mulai terlipat ke bawah. Nah, yang akan kulakukan di sini, Mark, adalah mengangkatnya perlahan dan melihatkan bagian bawahnya ini. Nah, itu mulut dan juga pantatnya yang sedang kalian lihat di sana. Itu menjadi satu. Iya, jadi satu. Kamu lihat, itulah mulutnya yang seperti lubang di situ. Ini sangat Dan keren. dia yang mengunyah batu. Itu yang mengunyah. Sebenarnya kamu bisa lihat gigi-gigi kecilnya tepat di depan sana. Lihat, oh, dia menariknya kembali. Nah, aku nggak tahu apakah dia ini menggigit. Mereka tidak menyengat dan aku berasumsi bahwa dengan 5 gigi yang bisa memotong batu, dia mungkin bisa memotong kulit manusia. Jadi aku akan ekstra hati-hati di sini. Coba lihat ini. Tapi, lihatlah ini. Mereka ini tidak menyengat seperti yang varian bergaris kan? Jadi aku tidak khawatir ada duri kecil yang masuk ke dalam tanganku. Namun jika kamu menginjak salah satu dari hewan ini, jika kamu berjalan tanpa alas kaki di kolam pasang surut, percayalah, itu seperti jarum. Aku pernah soalnya dan itu rasanya nggak enak. Ya, cukup keren. Tapi, yang ingin benar-benar aku lihat adalah bulu babi helm. Aku gak pernah melihat ini di alam liar. Cuma pernah melihat dari buku. Dan coba lihat ini. Ini beneran kayak helm. Dan dia ini dilapisi lempengan yang keras, yang kurasa terbuat dari kalsium, mirip seperti exoskeleton. Dan yang membuatnya sangat berbeda dari varian yang lain adalah, coba aku balik dulu ini. Coba lihat semua kaki tabung di bawah ini. Wah, bawahnya ternyata sangat ungu. Ya, dan sangat-sangat lengket. Dan itu mulutnya dan juga pantatnya, keduanya di tempat yang sama. Dan yang mereka lakukan adalah bergerak perlahan di sepanjang bebatuan vulkanik ini. Dan mereka memakan semua tumbuhan yang sekarat. Jadi mereka memakan alga dan tumbuhan mati dan semua itu sah-sah saja. Jadi makhluk-makhluk ini seperti membersihkan lingkungannya. Mereka menyaring semua ekosistem ini melalui tubuh mereka.
Lalu hebatnya lagi, mereka ini adalah spesies indikator. Spesies indikator itu berarti jika hewan ini sehat, lingkungannya juga sehat. Dan aku mengambil yang ini karena ini yang terbesar. Tapi aku juga mengintip dari balik batu di sana dan melihat ombaknya. Ada sekitar 30 ekor di balik bebatuan itu di sana. Kamu yang di rumah pasti berkata pada dirimu sendiri, wah pasti ini nggak ada yang makan nih. Percaya atau tidak, manusia memakan bulu babi di berbagai belahan negara. Nah, aku melihat makhluk ini dan aku berpikir, wah ini seperti batu. Memangnya ada daging yang bisa dimakan? Nah, sebenarnya isi perutnya lah yang bisa dimakan. Nah, kalau menurut kalian makan bulu babi itu terdengar aneh, ada sesuatu yang lebih aneh lagi, guys. Beberapa jenis bulu babi ternyata punya parasit di pantatnya. Parasitnya adalah kepiting. Jadi, coba aku balik ini lagi ya. Seekor kepiting akan mengubur dirinya di pantat bulu babi ini dan melahap isi perutnya. Wah, itu terdengar menakutkan. Tidak ada yang mau dimasukin kepiting dari pantatnya. Kurasa itu sudah terjawab sendiri. Mengerikan. Semoga tidak ada kepiting di tubuhmu, kawan. Oke, aku akan menampilkan bulu babi satunya ini untuk kamera. Menjejerkannya seperti ini. Coba lihat itu. 2 ekor bulu babi yang wujudnya sangat-sangat berbeda. Keren banget. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya kembalikan ini ke kolam pasang surut. Seperti jarum jam, air pasang kembali dengan cepat. Jadi aku dengan hati-hati menyusuri turunan berbatu ini dan melepaskan bulu babi tepat di tempat kami menemukannya. Keanekaragaman hayati laut di sepanjang pesisir Kauai sungguh mengesankan. Baik kamu menjelajah kolam pasang surut di bawah gelapnya malam yang sejuk, atau menantang terik matahari di siang hari, spesies indikator seperti teripang dan juga bulu babi benar-benar menunjukkan betapa sehatnya ekosistem ini dan semoga akan selalu terjaga.